Halo, apa kabar? Salam jumpa pemirsa. Senang sekali Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual dari berbagai daerah Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama. Proses coklit di Kota Kupang capai 98,60%. Personil Satgas Pamtos RI RDTL gagalkan penyelundupan susu ke Timor Leste. Sebanyak 20 orang jemaah haji asal Kabupaten Timor Tengah Utara telah kembali ke tanah air. Saudara, cuplikan berita utama tadi akan kami rangkai dengan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Aldi Soai. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya untuk Anda. Kita awali berita pertama dari Kota Kupang, Saudara. Proses pencocokan dan penelitian coklit oleh petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih di Kota Kupang menunjukkan progres yang signifikan. Hingga saat ini sudah mencapai 98,60% pemilih yang tercoklit. KPU Kota Kupang optimis proses coklit rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang melalui petugas pemutakhiran data pemilih Pantarlih terus berupaya menyelesaikan proses pencocokan dan penelitian coklit data pemilih untuk pemilihan kepala daerah Pilkada serentak 2024. Berdasarkan tahapan proses pencoklitan dilakukan selama 1 bulan, yakni dari tanggal 24 Juni dan berakhir tanggal 24 Juli 2024. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang Ismail Manoe mengatakan tahapan pemuktahiran data pemilih masih terus dilakukan oleh 1.086 petugas pemutakhiran data pemilih yang tersebar di seluruh Kota Kupang. Secara keseluruhan progresnya hingga 16 Juli 2024 tercatat sebanyak 98,60% pemilih yang sudah dicoklik dari jumlah pemilih yang terdaftar dalam DP4 sebanyak 277.311 pemilih. Dari 6 kecamatan, 4 diantaranya sudah mencapai 100%, sementara 2 kecamatan masih terus berproses. Sampai dengan tanggal 16 Juli kemarin, progres secara keseluruhan di Kota Kupang proses coklit itu sudah 98,60%, ya, 98,60% dengan catatan ada 4 kecamatan yang progresnya itu sudah mencapai 100%, yakni Kecamatan Kota Lama, Kota Raja, Kelapa Lima, dan Alak. Sementara tersisa 2 kecamatan, Kecamatan Obobo posisi sampai dengan tanggal 16 Juli sudah 97%, dan di Kecamatan Molafa sampai dengan kemarin tanggal 16 Juli sudah 94%. Kami optimis bahwa sampai dengan batas akhir masa coklit maka proses coklit di Kota Kupang ini sudah tuntas 100%. Ismail Manoe juga menjelaskan setelah selesai proses coklit oleh petugas Pantarlih selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi secara berjenjang dimulai dari tingkat kelurahan oleh PPS, tingkat kecamatan oleh PPK, dan tingkat Kota Kupang oleh KPU Kota Kupang. Rekapitulasi akan menghasilkan daftar pemilih sementara atau DPS. DPS ini nantinya setelah ditetapkan akan diumumkan kepada masyarakat lewat kelurahan-kelurahan untuk mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat. Setelah mendapatkan masukan atau tanggapan dari masyarakat, maka data-data akan diperbaiki. DPS hasil perbaikan kembali akan dipelonakan secara berjenjang untuk menghasilkan daftar pemilih tetap atau DPT yang menjadi rujukan KPU Kota Kupang untuk pelaksanaan pemungutan suara di tanggal 27 November 2024. Tim Liputan TVRI NTT.
Ya, sementara itu Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang berharap Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Kupang segera melakukan perekaman terhadap para pemilih pemula yang pada 27 November 2024 mendatang atau saat hari pelaksanaan pemilihan kepala daerah genap berusia 17 tahun. Hal ini penting agar pemilih pemula bisa memenuhi syarat untuk menyalurkan hak suaranya pada pilkada mendatang. Proses pencocokan dan penelitian coklit untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota Kupang hingga kini masih berlangsung. Berdasarkan laporan dari Komisi Pemilihan Umum Kota Kupang hingga Selasa 16 Juli 2024, coklit telah mencapai 98,60%. Ketua KPU Kota Kupang Ismail Manoe menyebutkan proses coklit masih akan berlangsung sampai dengan 24 Juli 2024. Dengan presentase capaian sekarang, proses coklit masih menyisakan sekitar 2%. Selain itu, KPU Kota Kupang juga akan memetakan jumlah calon pemilih pemula, khususnya kalangan pelajar yang pada 27 November 2024 atau saat hari pelaksanaan pemilu genap berusia 17 tahun. Untuk pemetaan pemilih pemula nanti setelah coklit selesai. Meski demikian, Ketua KPU Kota Kupang, Ismail Manoe memastikan telah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Disdukcapil Kota Kupang untuk memfasilitasi perekaman EKTP bagi para pelajar yang telah genap berusia 17 tahun. Dalam DP4 yang kita terima dari pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, memang di situ berisi juga penduduk yang berpotensi menjadi pemilih nanti di 27 November. Artinya mungkin sekarang mereka belum berusia 17. Nah, otomatis mereka belum memiliki KTP elektronik. Nah, data-data pemilih yang belum memiliki KTP elektronik itu kita kategorikan kategori sendiri. Ini maksudnya apa? Nanti data-data ini akan kami dorong juga ke Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil Kota Kupang untuk supaya menjadi rujukan mereka untuk melakukan proses perekaman. Pas di hari ulang tahunnya ke-17, mereka sudah bisa ke Dukcapil untuk mendapatkan fisik KTP elektroniknya. Ismail Manoe menjelaskan dengan koordinasi yang terus dibangun dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, ia pastikan Dukcapil Kota Kupang akan melakukan perekaman KTP elektronik bagi pemilih pemula sehingga mereka bisa menggunakan hak pilih mereka pada pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 mendatang. Tim Liputan TVRI NTT. Kita ke informasi lainnya, Saudara. Melalui program Laisma Nekat, pemerintah Kabupaten Kupang terus mendorong pelayanan administrasi kependudukan untuk melakukan pelayanan langsung di desa dan kelurahan. Komitmen tersebut disampaikan pejabat Bupati Kupang Alexon Lumba saat melihat dari dekat pelayanan Adminduk di Desa Bomata Timur, Kecamatan Taibenu. Pada kesempatan tersebut, penjabat Alexon Lumba mengapresiasi Disdukcapil yang selama ini melalui program Laisma Nekat gencar melakukan pelayanan langsung di desa dan kelurahan untuk mengakomodir pencetakan administrasi kependudukan baru bagi masyarakat. Penjabat Alexon Lumba meminta agar Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang terus konsisten melakukan pelayanan sesuai yang telah menargetkan seluruh desa dan kelurahan di Kabupaten Kupang dilayani administrasi kependudukan pada tahun 2026 mendatang. Penjabat Alexon Lumba optimis target tersebut bisa tercapai karena saat ini target tersebut sudah mencapai 76%. Ditambahkan Adminduk seperti EKTP saat ini telah terintegrasi dengan berbagai hal baik itu perbankan maupun berbagai bantuan pemerintah. Untuk itu penjabat Alexon Lumba meminta agar saat program Laisma Nekat dari Disdukcapil melakukan pelayanan di desa atau kelurahan agar masyarakat mau berpartisipasi untuk mendapatkan pelayanan. Ini semua sudah terintegrasi, tinggal pergi sebut nik atau lihat nama dalam muka langsung kelihatan, sehingga seperti yang saya bilang tadi bahwa KTP ganda, pemalsuan dan lain sebagainya itu bisa kita minimalisir. Jadi dengan adanya KTP elektronik ini juga kita akan menciptakan suatu keakuratan data kependudukan. Jadi ini fungsi daripada
KTP elektronik ya. Adapun pada kesempatan ini pejabat Bupati Kupang Alexson Lumba juga turun meninjau dan menyerahkan secara simbolis kartu tanda penduduk dan kartu keluarga kepada masyarakat Desa Baumata Timur. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Ya, untuk mengamankan tahapan hingga pelaksanaan dan pasca Pilkada 2024 mendatang di Kabupaten Kupang, Kota Kupang, dan Saburai Jua, Kodim 1604 Kupang siagakan 380 personil. Kepastian ratusan personil yang saat ini disiagakan untuk pengamanan tahapan hingga pelaksanaan dan pasca Pilkada 2024 disampaikan Dandim 1604 Kupang, Kolonel Infantri Wiwit Jaluwiwowo, saat menggelar apel gelar pasukan siaga Pilkada 2024. Kolonel Infantri Wiwit Jaluwibowo mengatakan, Kodim 1604 Kupang memiliki wilayah teritorial yang sangat luas, karena mencakup 2 kabupaten, yakni Kabupaten Kupang dan Saburai Jua, juga 1 kota, yakni Kota Kupang. Kendati demikian, untuk pengamanan Pilkada serentak tahun 2024, Kodim 1604 telah menyiagakan 380 personil untuk operasional di lapangan. Adapun ke-380 tersebut akan ditempatkan di Kabupaten Kupang, Kabupaten Saburai Jua, dan Kota Kupang. Akan tetapi akan dilihat dari ketiga daerah tersebut yang memiliki eskalasi tinggi dan membutuhkan pengamanan yang ekstra tinggi, maka Kodim 1604 akan menempatkan lebih banyak personil pada daerah tersebut. Ditambahkan, kendati personil yang disiagakan Kodim 1604 sebanyak 380 personil, tetapi jumlah tersebut dirasa belum cukup jika dilihat dari luas ketiga kabupaten dan kota yang menjadi wilayah teritorial Kodim 1604, sehingga jika personil yang disiapkan tidak cukup, maka akan dikoordinasikan dengan Korem 161 Wirasakti Kupang dan beberapa batalion juga Brigif yang saat ini berada di Kabupaten Kupang. Untuk operasional di lapangan, kita siapkan 380 personil yang siap operasi. 380 itu nanti kita bagi 3 wilayah, karena kita kan Kodim Kupang ini kan ada Kota Kupang, ya, kemudian Kabupaten Kupang, Kabupaten Saburai Jua. Nah, kita nanti melihat mungkin di antara 3 wilayah ini mungkin eskalasi mana yang lebih diutamakan. Misalnya Kota Kupang ini mungkin diperkirakan eskalasinya akan lebih banyak yang membutuhkan personil, ya kita arahkan ke personil ke Kupang, karena kekuatan kita sendiri personil di Kodim 1604 Kupang ini kurang lebih baru 46%. Demikian. Diharapkan pengamanan tahapan pemilu hingga pelaksanaan pemungutan suara dan pasca pemungutan suara bisa berjalan lancar dan tanpa kendala yang berarti. Dari Kabupaten Kupang, Krispoto, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, anggota TNI harus netral dalam mengawasi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, meningkatkan pembinaan teritorial terhadap masyarakat kelompok tani dalam bertani, serta mempertahankan pangan lokal demi menekan kasus stunting dan kemiskinan ekstrim di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Danrem 161 Wirasakti Kupang, Brigjen TNI Joao Xavier Pareto Nunes menegaskan, dalam bersinergitas dengan Polri dan pemerintah daerah di bidang tugas teritorial keamanan, anggota TNI Kodim 1621 Timur Tengah Selatan harus netral dalam menjalankan tugas menjaga kedaulatan NKRI, khususnya dalam menghadapi pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah serentak di Nusa Tenggara Timur tahun 2024. Bersikap netral dan tidak boleh memihak ataupun menjadi biang kerok di tengah masyarakat. Menciptakan kondisi aman dan kondusif sehingga dapat menyukseskan pemilihan umum yang bermartabat, jujur, dan adil. Selanjutnya, anggota TNI dalam melaksanakan tugas dan bimbingan teritorial, khususnya anggota Babinsa, harus membangun kerjasama baik dengan masyarakat khususnya di bidang pertanian.
membimbing masyarakat membuka lahan pertanian seluas mungkin, dan menanam tanaman pertanian dengan berbagai komoditi yang dapat menghasilkan nilai ekonomis yang baik demi kepentingan masyarakat. Dalam upaya membantu pemerintah daerah untuk memerangi kasus stunting di Kabupaten Timur Tengah Selatan, Babinsa harus bekerja sama dengan kepala desa dan aparat pemerintah untuk membina masyarakat dalam mengelola pangan lokal, ubi, jagung, sayur mayur, dan lainnya yang memiliki nilai gizi yang tinggi dan alamiah demi penambahan nutrisi gizi bagi anak, sehingga harapan untuk menekan kasus stunting bisa terwujud. Anggota TNI juga harus membangun kerjasama yang baik membantu pemerintah untuk mencari pasar bagi masyarakat sehingga tujuan pengentasan kasus kemiskinan ekstrim di TTS bisa teratasi. Usai memberikan arahan di Aula Makodim 1621 Timur Tengah Selatan, dan Rem didampingi istri Paula Xavier Barreto Nunes dan Dim 1621 TTS, Letkol Infantri Sobirin, PJ Bupati TTS Seperius Edison Sipa, Wakapolres TTS Kompol Ibrahim dan rombongan mengunjungi pusat pompa hidram dan kelompok tani sayur, serta langsung memanen cabai dan sayur di Desa Manelalete, Kecamatan Amanupan Barat, Selasa 16 Juli 2024 siang. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Evan Paitanu, TVRI NTT. Selanjutnya dari Kabupaten Belu, aksi penggagalan penyeludupan kembali dilakukan oleh personil Satgas Pamtas RI-RDTL Yonif 742 Satya Wirayuda, Pos Asulait. Barang yang digagalkan penyeludupannya berupa ratusan botol susu kemasan yang hendak dibawa dari Indonesia menuju Timor Leste. Beginilah suasana saat personil Satgas Pamtas Pos Asulait menggagalkan aksi penyelundupan ratusan botol susu kemasan yang hendak dibawa dari Indonesia menuju Timor Leste. Penggagalan ini terjadi ketika personil mendapat informasi akan adanya 3 orang tak dikenal melintasi jalur tikus dengan membawa barang ke Timor Leste. Menindaklanjuti informasi tersebut, para prajurit langsung menuju lokasi untuk menggagalkan aksi penyelundupan. Saat berada di lokasi, personil pun mendapati 3 orang tersebut, namun para pelaku berhasil meloloskan diri saat mengetahui adanya penggerebekan. Dari barang bukti yang ditemukan terdapat 20 krat botol minuman susu kemasan. Selanjutnya seluruh barang bukti langsung dibawa ke markas untuk diserahkan ke Bea Cukai untuk diproses lebih lanjut. Dari aksi penyelundupan ini, pihak Satgas pun mengimbau warga untuk tidak melakukan penyelundupan di sepanjang perbatasan Indonesia Timor Leste karena merupakan tindakan ilegal dan merugikan negara. Mohon izin kami melaporkan, kami dari Pos Asulait berhasil menggagalkan oknum masyarakat yang akan melakukan penyelundupan barang jenis susu milku sebanyak 20 krat atau 240 botol melalui jalur tikus. Kegiatan ini berdasarkan hasil kerjasama Satgas Pamtas Yonif 742 Satya Wirayuda bersama Satgas Intergabungan yang ada di Atambua ini. Untuk itu kami melakukan pengecekan ke lapangan mulai dari siang hari sampai dengan malam hari untuk melaksanakan ambus dalam rangka penggagalan penyelundupan barang yang akan dilakukan oleh oknum masyarakat. Dari Kabupaten Belu, Andre Witak, Memasuki tahun ajaran baru, ratusan siswa kelas 7 SMPK Don Bosco menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah dengan pelatihan baris berbaris. Lewat kegiatan ini diharapkan dapat melatih siswa untuk mengenal peraturan baris berbaris sejak dini. Ratusan siswa SMPK Don Bosco Atambua menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah selama 4 hari di awal tahun ajaran 2024-2025. Salah satu kegiatan di masa pengenalan ini yakni pengenalan latihan baris berbaris yang diikuti 237 siswa kelas 7. Pelatihan ini turut menghadirkan kadet dari Unhan Benboy untuk mendampingi siswa selama latihan.
Para siswa kemudian dibagi ke dalam beberapa kelompok untuk dilatih baris berbaris, didampingi oleh kadet. Pelatihan baris berbaris ini dilakukan pada sore hari, di mana pada pagi hari para siswa dikenalkan dengan sejumlah kegiatan belajar. Selain mengenalkan peraturan baris berbaris, mental serta kedisiplinan para siswa dibina untuk menghadapi proses pembelajaran yang akan dijalani. Selain itu, dari kegiatan ini menjadi salah satu wadah untuk proses penjaringan siswa yang akan dipersiapkan untuk pasukan pengibar bendera maupun untuk perlombaan jelang ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Diharapkan selama 4 hari masa pengenalan lingkungan sekolah ini, para siswa dapat menjalaninya dengan baik sehingga bisa mempersiapkan diri untuk menjalankan aktivitas belajar selama berada di lingkungan sekolah. Kegiatan ini bisa menambah semangat nanti belajar di sekolah atau bagaimana? Ya, sangat menambah semangat untuk kita semua karena ini juga seperti menambah wawasan tentang baris berbaris gitu ya? Ya, wawasan untuk pikiran kita kayak untuk peraturan baris berbaris itu ada apa saja begitu. Jadi dia dan supaya bisa kayak tetap bugar begitu. Siswa baru kelas 7 SMP Don Bosco kita 4 hari melakukan kegiatan MPLS. MPLS itu adalah masa pengenalan lingkungan sekolah. Jadi kita mengisi dengan kegiatan edukatif yang membuat anak-anak nyaman di sini. Salah satu kegiatan yang sering terjadi ini adalah baris berbaris. Kita mengundang mahasiswa-mahasiswi kadek Unham mendampingi mereka sehingga anak-anak ini lebih termotivasi, tidak hanya serius dalam melakukan kegiatan ini tetapi juga dengan kehadiran mereka menjadi satu motivasi untuk mereka ke depan mereka bisa masuk ke. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya, sementara itu dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, sebanyak 312 peserta didik mengikuti masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS di SMK Negeri 2 Soe. Sebanyak 13 materi menjadi dasar masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi bekal bagi anak-anak untuk menempuh 3 tahun pendidikan di sekolah tersebut. Kepada TVRI, Nifron Valo, Kepala SMK Negeri 2 Soe menjelaskan bahwa pihaknya bersama staf guru sebanyak 80 orang siap membimbing anak-anak yang terbagi dalam 7 jurusan, yakni jurusan pekerja sosial, jurusan manajemen, perkantoran dan layanan bisnis, jurusan perhotelan, jurusan teknik jaringan komputer, jurusan teknik elektronika, jurusan teknik energi terbarukan, dan yang terakhir jurusan busana. Bimbingan berlangsung 3 hari dimulai dari hari Selasa 16 Juli 2024 sampai Kamis 18 Juli 2024. Dalam pembukaan kegiatan MPLS ini ada beberapa hal yang kami tegaskan kepada peserta didik baru. Di antaranya adalah kegiatan MPLS yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai hari ini sampai dengan Kamis. Kami harapkan untuk peserta didik baru ini bisa mengikuti kegiatan MPLS ini dengan baik dan selanjutnya bisa para peserta didik baru bisa mengenal lingkungan sekolah, berkenalan dengan teman-temannya, berkenalan dengan Bapak Ibu guru yang akan mendampingi mereka selama 3 tahun di sekolah ini. Sementara itu, Alstine Rolinda MKC, Ketua Panitia Pelaksana Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah atau MPLS SMK Negeri 2 Soe menjelaskan materi pembimbingan meliputi visi dan misi sekolah, belajar efektif, wawasan minat dan bakat, kesadaran berbangsa dan bernegara, pengenalan kurikulum Merdeka Belajar, pengenalan pendidikan karakter, pendidikan mental agama, tata krama siswa, aturan-aturan dan tata tertib SMK Negeri 2 Soe, dan yang terakhir kepramukaan. Untuk MPLS akan berlangsung selama 3 hari, terhitung tanggal 16 sampai 18 Juli 2024, hari Selasa sampai dengan Kamis, dengan total materi yang akan dipaparkan sebanyak 13 materi dengan 15 pemateri. Dengan rincian materinya, yang pertama visi dan misi sekolah, yang kedua belajar efektif, yang ketiga wawasan wiyata mandala, yang keempat kesadaran berbangsa dan bernegara,
Yang kelima, pengenalan kurikulum merdeka, pengenalan P5, pendidikan karakter, pendidikan mental agama, kemudian tata krama siswa, dan juga aturan-aturan yang ada di SMK Negeri 2 Soe, serta kepramukaan. Pihaknya juga berharap agar 312 peserta didik yang sudah daftar ulang dan mengikuti bimbingan pengenalan sekolah ini tetap bertahan sesuai pilihan jurusan masing-masing. Dari Timur Tengah Selatan, Evan Baitanu, TVRI NTT. Kita ke Flores Timur, Saudara. Aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki di wilayah Kecamatan Wulanggitang, Kabupaten Flores Timur sejalan dengan peningkatan status awas atau level 3 saat ini dan dikhawatirkan akan mengganggu aktivitas di Bandara Gawayan Tanah. Namun penerbangan di Bandara Gawayan Tanah Larantuka masih berjalan normal tanpa terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Kepala Kantor Unit Penyelenggara Bandar Udara UPBU Kelas 3 Gewayan Tanah Puguh Lukito kepada TVRI menjelaskan saat ini erupsi Gunung Lewotobi laki-laki masih terjadi. Meski demikian, Bandara Gewayan Tanah di Larantuka tetap beroperasi secara normal yang saat ini dengan frekuensi 2 kali penerbangan per hari. Meskipun pelayanan penerbangan tetap berjalan, namun pihaknya terus memantau aktivitas erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, terutama untuk penerbangan yang melalui jalur Larantuka Kupang, serta terus melakukan koordinasi lintas sektor, baik dengan Airnav, BMKG, serta stakeholder terkait untuk memastikan keamanan dan keselamatan penerbangan, termasuk melakukan pengujian ketebalan abu di sepanjang landasan pacu bandara. Penerbangan di Bandara Gewayan Tanah masih normal operasi. Sejauh ini dinamika erupsi Gunung Lewotobi memang masih sering terjadi. Namun demikian kecenderungan arah angin yang membawa abu vulkanik cenderung ke arah barat. Kemarin di hari Minggu satu hari ada cancel flight atau pembatalan penerbangan dikarenakan sebaran abu vulkaniknya sudah melingkupi ruang udara di Bandara Gewayan Tanah. Namun untuk hari ini kebetulan berbarengan dengan pemulangan jamaah haji di Kabupaten Wotin sebanyak 18 jamaah haji, hari ini kita normal operasi. Aktivitas erupsi Gunung Api Lewotobi laki-laki Selasa 16 Juli 2024 pada pukul 6.37 WITA dengan tinggi kolom abu teramati kurang lebih 1.000 meter di atas puncak atau 2.584 meter dari permukaan laut. Kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal, condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam pada seismograf dengan amplitudo 37 mm dengan durasi mencapai 11 menit 3 detik. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Pemirsa, 18 jemaah haji reguler asal Flores Timur tiba kembali di Lewat Tanah melalui penerbangan Bandara Gewayang Tanah Larantuka. Petugas haji daerah kerja Bandara Gewayang Tanah bersiap sambut jemaah dengan mengoptimalkan pengamanan di wilayah bandara, mulai dari penjemputan hingga pemeriksaan kesehatan bagi para haji sebelum rombongan haji diarak menuju Masjid Agung Suhada Eka Sapta Larantuka. Kepala Kantor UPBU Kelas 2 Gewayan Tanah Puguh Lukito kepada wartawan menjelaskan otoritas bandara telah melakukan koordinasi bersama Pemda dan Kementerian Agama setempat telah menggelar rapat konsolidasi guna memastikan seluruh kesiapan perangkat tugas dan layanan dalam menyambut jamaah haji saat mendarat di Bandara Larantuka. Juga kesiapan penyambutan rombongan haji asal Flotim. Secara teknis otoritas bandara telah menyiapkan jalur penjemputan hingga menyiapkan ruangan pemeriksaan kesehatan bagi para jamaah haji sebelum rombongan diarak meninggalkan bandara. Pulangan jamaah haji di Bandara Gewayan Tanah khusus untuk Kabupaten Flores Timur telah dilakukan rapat koordinasi oleh pemerintah daerah Kabupaten Wotin bersama dengan UPBU Gewayan Tanah dan semua
stakeholder yang terkait. Selain itu, kami di tim internal bandara juga melakukan beberapa antisipasi pengaturan terhadap kendaraan penjemput maupun penjemputnya. Jadi bisnya nanti akan kita pisah ke halaman yang ada di sebelah kanan, dan penjemputnya kita lokalisir di suatu titik nanti menggunakan ruang holding room. Jadi para jamaah sebanyak 18 jamaah dengan 13 wanita dan 5 pria ini akan ditangani oleh tim medis dulu untuk pemeriksaan kesehatan. Selanjutnya akan dilakukan pengumpulan dan dilakukan penyebutan berdasarkan urutan penyelesaian terhadap pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Flores Timur, Yosep Alosius Baputra, kepada wartawan berharap 18 rombongan haji Flores Timur berjumlah 18 orang ini pergi dan pulang lengkap. Olehnya kepada 18 jemaah haji dari Flotim ini, usai menjalani ziarah iman di Tanah Suci, senantiasa menjadi sosok haji yang membawa dampak positif bagi kehidupan iman di Lewotana ini. Jemaah kita sampai dengan pulangan mereka ke Indonesia semuanya dalam keadaan sehat, lengkap, 18 jemaah sesuai dengan jadwal. Kemarin tanggal 14 ya, 14 mereka tiba di Surabaya, lalu kemarin tanggal 15 mereka berangkat dari Surabaya dari pagi 16 dari Surabaya langsung ke Karangtuka. Dari Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Sementara itu, saudara, sekitar 20 orang jemaah haji asal Kabupaten Timur Tengah Utara Selasa 16 Juli 2024 sore telah kembali ke tanah air dengan selamat. Kepulangan jemaah haji ini disambut keluarga dengan penuh rasa haru. Menggunakan 2 mobil bus, kedatangan rombongan jemaah haji asal Kabupaten Timur Tengah Utara langsung disambut keluarga mereka dengan penuh rasa haru. Pelukan disertai tangisan kebahagiaan mewarnai suasana penyambutan di depan pintu masuk halaman Masjid Agung Nurul Falah, Kota Kifamenanu, Selasa sore kemarin. Deretan jemaah lainnya nampak berdiri berjejer di sepanjang jalan masuk untuk memberikan ucapan selamat kepada para jemaah haji yang telah selesai melaksanakan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Acara penyambutan ini juga dihadiri sejumlah pejabat lingkup pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara, Kementerian Agama, Polri dan TNI, serta tokoh agama dan MUI. Membacakan sambutan Bupati, Asisten 1 Setda TTU Yosep Kuwabib mengatakan pemerintah daerah ikut merasa bahagia dan bangga atas kepulangan jemaah haji ini. Harapannya kepada para jemaah haji yang ada dapat menjadi teladan dan berkah bagi sesama dalam meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Haji tentu bukanlah perjalanan yang mudah. Bapak dan Ibu telah melewati berbagai tantangan dan rintangan. Tadi sudah diceritakan, tapi sebagian besar itu baik-baik semua, berarti lancar. Oleh karena itu, keberhasilan Bapak Ibu dalam menunaikan ibadah haji merupakan sebuah kebanggaan bagi kita semua. Jadi bukan hanya Bapak Ibu saja yang bangga, kami yang hadir di sini juga yang menerima juga kami senang dan berbangga. Harapan kita ke depan, semoga sepulangnya dari Tanah Suci, Bapak Ibu dapat menjadi teladan dalam kehidupan sehari-hari, menebarkan kebaikan, serta memperkuat buah Islamiyah di tengah masyarakat. Mari kita terus menjaga dan meningkatkan kualitas ibadah serta keimanan kita kepada Allah. Sementara itu, mewakili rombongan jemaah haji TTU, Sarkoni mengatakan tidak ada hambatan yang dialami selama menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Bahkan ia memuji pelayanan yang diberikan pemerintah sangat baik dan membanggakan. Tidak ada yang terlambat makan, dalam artian makannya terjamin, jadi 3 kali sehari terjamin, tidak ada yang kelaparan, alhamdulillah. Dan juga alhamdulillah pada tahun ini 2024 saya rasa adalah haji yang sangat spesial. Yang pertama seragam ini adalah seragam perdana warna ungu. Nah, ini pertama kali yang saya pakai, ini adalah keluaran pemerintah yang keberapa ini. Ini termasuk
yang baru. Kalau kemarin kan warnanya hijau campur batik. Pemerintah Kabupaten Timur Tengah Utara pada 29 Mei 2024 lalu telah memberangkatkan rombongan sebanyak 20 orang calon jemaah haji ke Tanah Suci. Setelah sekitar 40 hari menunaikan serangkaian ibadah haji di Tanah Suci, rombongan jemaah haji yang ada telah tiba kembali ke Kabupaten Timur Tengah Utara dengan selamat pada Selasa sore. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Ya, sementara itu rombongan jemaah haji asal Kabupaten Timur Tengah Utara yang telah kembali ke tanah air menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum pulang ke rumah masing-masing. Pasca kepulangannya dari Tanah Suci, 20 orang jemaah haji asal Kabupaten Timur Tengah Utara mendapatkan pemeriksaan kesehatan dari petugas medis dari Puskesmas Sasi, Kota Kifah Manado. Seperti yang terlihat di lokasi penyambutan kedatangan rombongan jemaah haji, yaitu di Masjid Agung Nurul Falah, Kota Kifah Manado. Sejumlah tim medis dan seorang dokter dari Puskesmas Sasi secara bergiliran melakukan pemeriksaan kepada para jemaah haji yang ada. Pemeriksaan yang dilakukan diantaranya pengecekan tekanan darah, pemeriksaan gula darah, dan konsultasi langsung dengan dokter terkait keluhan kesehatan yang dirasakan para jemaah haji. Dr. Eko Novanto, Ketua Tim Kesehatan Puskesmas Sasi menjelaskan, selain pemeriksaan kesehatan, pihaknya juga akan terus melakukan pemantauan kondisi kesehatan para jemaah haji selama 2 minggu ke depan. Ini dilakukan guna memastikan kesehatan para jemaah haji benar-benar baik, sekaligus sebagai upaya deteksi dini adanya wabah menular. Hal ini penting dilakukan mengingat para jemaah haji baru kembali dari negara lain. Rasanya 2 minggu. 2 minggu itu diawasi ya. Kalau ada keluhan bisa langsung pergi ke fasilitas terdekat. Di sini kan di Sasi, bisa pergi ke Sasi untuk dilakukan pendataan lebih lanjut, pemeriksaan lebih lanjut oleh dokter. Ya kita supaya menjaga jangan sampai ada KLB atau misalnya ada penyakit yang kita tidak inginkan yang dari luar, supaya dia punya pengawasannya lebih jelas dan penguatannya bisa baik. Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan kepada para jemaah haji yang ada, menurut Dr. Eko Novanto, terpantau kondisi kesehatan mereka aman dan sehat. Walau beberapa jemaah haji saat pemeriksaan tekanan darahnya tinggi, namun hal tersebut masih dalam batas yang normal dan lebih disebabkan karena adanya respon emosional, kelelahan, dan lupa meminum obat yang diberikan. Secara umum aman semua. Ya, kalau tensinya tinggi memang sudah dari awal juga tinggi mereka. Tapi alhamdulillah juga ada satu yang awalnya tensinya rendah, tadi normal. Awalnya kan saya takut ya, mau berangkat tapi tensinya rendah. Tapi alhamdulillah tadi aman semuanya aman. Dari Kabupaten Timur Tengah Utara, Joseph Praso, TVRI NTT. Terima kasih Anda masih menyaksikan Nusa Tengah Timur hari ini. Ya, kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 3 frater OCD melakukan ikrar kaul agung untuk selamanya terikat secara utuh dan penuh pengabdian kepada Tuhan dan sesama sebagai anggota Ordo Karmel tak berkasut seumur hidup, serta bersedia menjalankan regulasi kebiaraan dengan penuh kesadaran untuk hidup sesuai ajaran Tuhan Yesus Kristus dalam kerendahan hati dan pelayanan tanpa pamrih bagi umat manusia. Kaul agung bagi seorang biarawan Karmel Ordo tak berkasut merupakan penyerahan diri secara total kepada kehendak Tuhan dengan menjadi pelayan bagi sesama umat manusia tanpa membedakan agama, suku maupun budaya, sesuai ajaran cinta kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebagai hukum tertinggi. Kali ini 3 orang frater Ordo Karmel OCD melakukan ikrar kaul agung di hadapan para imam Katolik dan umat serta keluarga untuk selamanya terikat secara utuh dan penuh sebagai anggota Ordo Karmel OCD dan mengabdikan diri sepanjang hidupnya dalam pelayanan kepada Tuhan serta sesama tanpa pamrih.
Komisaris OCD Indonesia, Pater Felix Ella Funkal OCD, menjelaskan bahwa kaul agung berarti siap memikul salib dan menderita seperti Tuhan Yesus dengan penyangkalan diri dan mengabdikan hidup sepenuhnya bagi Tuhan dan sesama, serta berjuang untuk bisa mengatasi tantangan secara dewasa agar kaul agung yang diikrarkan bisa direalisasikan dalam kenyataan hidup sehari-hari. Target untuk pencapaian itu bukan kita artinya mereka yang bisa mengikuti Yesus, ya, lalu menghayati spiritualitas karma, yang bisa mewartakan spiritualitas karma kepada umat. Bagaimana caranya mereka menghidupkan, ya, spiritualitas karma yang diajarkan oleh Santa Teresa dari Avila dan Santo Yohanes dari Salib. Walaupun sedikit orang, itu adalah kehendak Tuhan. Itu sudah cukup bagi gereja. Yang penting adalah orang yang berkualitas, supaya mereka juga melayani umat dengan sukacita dan mereka juga mengalami kebahagiaan dalam hidup mereka. Di hadapan pimpinan Karmel OCD Indonesia, Frater Fortunatus Lacus dari Santa Maria Bunda Allah, Frater Ferdianuson dari Hati Kudus Yesus, dan Frater Silvester Deu dari Yesus mengucapkan sumpah setia kepada Tuhan dan ajaran Gereja Katolik, serta membaktikan diri sepanjang hidup untuk kemuliaan Tuhan dan sesama dengan hati yang ikhlas. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Ya, bisa tanggapi polemik terkait pembatasan penarikan uang oleh aparat desa yang hanya Rp2.500.000 per hari. Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa bersama beberapa kepala bidang menemui manajemen Bank NTT. Sekretaris Dinas PMD Ida Mudamite saat ditemui media menyampaikan pihaknya sudah bertemu manajemen Bank NTT cabang ND terkait polemik pembatasan penarikan Rp2.500.000 per hari dan sudah mendapat kesepakatan. Semua tabungan aparat desa untuk sementara dialihkan dari tabungan Flobamora fleksibel ke tabungan Flobamora di mana ada dikenakan biaya pengendapan Rp50.000 dan biaya administrasi sehingga bebas penarikan. Sambil menunggu pihak manajemen Bank NTT cabang ND berkonsultasi dengan manajemen Bank NTT pusat terkait solusi sehingga memudahkan teman-teman di desa. Sementara itu, Kepala Bank NTT Cabang ND Ketut Edi Suryanta via telepon menyampaikan pihaknya hari ini langsung mengalihkan semua tabungan Flobamora fleksibel ke tabungan Flobamora dan dipastikan besok semua sudah bisa bebas penarikan. Ia juga menyampaikan untuk teman-teman aparat desa bersabar karena yang mengalihkan ini semua dari pusat sehingga besok kalau sudah selesai pihaknya akan memberikan laporan ke dinas untuk diinfokan kepada para kepala desa. Untuk diketahui berdasarkan data yang diperoleh media desa yang pencairan melalui Bank NTT sebanyak 154 desa, di Bank BRI sebanyak 81 desa dan Bank BNI sebanyak 20 desa. Nah, dalam dinamika ini untuk saat ini untuk segera merubah atau berharap supaya Flobamora fleksibel ini bisa tarik tunainya di atas 2,5 itu butuh persetujuan lewat direksi dan lain-lain. Maka kesepakatan kami kemarin Bank NTT langsung melakukan merger dari Flobamora fleksibel ke Flobamora dengan syarat seperti pada bank lainnya itu saldo minimal 50. Dan kemarin teman-teman Bank NTT berjanji bahwa mereka akan segera melakukan merger itu, migrasi itu secepatnya. Mudah-mudahan kami berharap kemarin atau hari ini sudah. Dari ND Obitani, TVRI NTT. Pemerintah Kabupaten Malaka meresmikan tempat wisata Pantai Cemara Abu Denok di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat. Destinasi wisata Pantai Cemara Abu Denok diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat setempat. Pantai Cemara Abu Denok dengan hamparan pohon cemara terlihat indah dan permai. Lokasi wisata yang baru saja diresmikan pemerintah daerah Kabupaten Malaka tersebut terletak di Desa Umatoos, Kecamatan Malaka Barat, Kabupaten Malaka. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Malaka, Aloysius Werang mengatakan, Pantai Cemara Abu Denok merupakan wisata alam yang sangat menarik.
Hamparan pohon cemara sebatas mata memandang di pantai Abu Denok sangat memanjakan pengunjung. Dalam seminggu, jumlah pengunjung mencapai 2.000-an, bahkan mencapai 3.000-an pengunjung, baik dari pengunjung lokal maupun dari luar Malaka. Pihaknya mengaku masih banyak kekurangan dalam menata tempat wisata Cemara Abu Denok. Fasilitas pendukung belum memadai, termaksud akses jalan menuju tempat wisata pun masih dalam bentuk pengerasan atau belum diaspal. Kurang lebih 1 kilo panjangnya. Selain itu, kesadaran masyarakat setempat pun masih kurang. Wisata